Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Yainu Tuban, kembali lagi bersama saya Asma Hidayatul Hasanah dalam acara Edu Podcast Yainu Tuban. Dan dalam segmen kali ini kita akan membahas kaitannya dengan Harlah Nahdlatul Ulama yang kita ketahui bersama. Saat ini Nahdlatul Ulama sudah berusia 102 tahun. Dan kita akan bahas terkait dengan Harlah Nahdlatul Ulama ini bersama narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bapak Muhammad Mudhir SEMA. Selamat siang Bapak Mudhir. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Syukurillah. Baik-baik. Alhamdulillah baik-baik saja meskipun cuacanya sangat tidak menentu ya Bapak ya? Iya, adem. Ayem. Ya, tentrem. Ya, ini yang kita harapkan semuanya seperti itu ya. Adem, ayem, tentrem. Iya, betul sekali Bapak. Oke, baik teman-teman, sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, Bapak Muhammad Mudhir ini merupakan dosen, tapi selain menjadi dosen, beliau juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua PCNU Kabupaten Tuban dan Wakil Sekretaris MUI Tuban, juga Wakil Bendahara PD DMI Kabupaten Tuban. Luar biasa sekali Bapak. Itu aktivitas di luar kami. Oh ya, selain di kampus PC, ya Bapak ya? Ya selain di kampus. Ya. Bahkan sampai ini habis itu Mbak purna jabatan teras ketua RT. Oh. Barusan purna ya. Kalau disebutkan pasti sangat panjang ya Bapak nanti jabatannya. Oke Bapak. Nah mungkin karena ini memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-102 tahun di tanggal Masehinya ya Bapak ya. Karena di tahun Hijriahnya kebalik. Di tahun Hijriahnya sudah 102. 102 Hijriah. Tapi kalau di Masehinya masih 99 ya. Oke, betul. 99 ini. Nah, mungkin di 2026 satu abad untuk tahun 2026 satu abad untuk NU di kalender Masehinya. Iya. Betul sekali. Jadi ada dua peringatan nanti. Satu abadnya. Yang kemarin satu abad versi kalender Hijriah dan besok insya Allah tahun 2026 itu satu abad di kalender Masehi. Iya, betul. Nah, inilah uniknya NU. Jadi ada dua kalender yang sama-sama dipegangi untuk dijadikan sebagai tonggak daripada kekhidmahan kita ini di Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan kemarin juga sudah warga Nahdliyin berlomba-lomba membuat pamflet ucapan untuk Harlah Nahdlatul Ulama di tanggal 16 Rajabnya ya Bapak ya. Dan kita menyongsong ke tanggal 31 Januari ini di tahun 2025 ini. Mungkin sebelumnya Bapak Mudhir bisa menjelaskan bagaimana latar belakang berdirinya NU dan juga siapa saja sih Pak tokoh-tokoh yang melatar belakangi atau yang terlibat dalam pendirian Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya, yang melatar belakangi dari berdirinya NU ini kita setback ke belakang secara historisnya. Pak. Memang sebelum tahun 1926 ya itu ada beberapa organisasi yang didirikan oleh ulama-ulama tradisional kita ya sebelum NU itu berdiri. Ada 4 pilar ini yang kemudian melatar belakangi berdirinya NU. 4 pilar organisasi ini yang menjadi penyokong utama untuk berdirinya Nahdlatul Ulama sebelum tahun 1926 itu. Di antaranya di situ adalah Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Wathon di situ ya, di mana ini adalah semangat rasa nasionalisme terhadap kiai-kiai NU, kiai-kiai tradisional kita yang berada di pondok pesantren, kemudian kiai-kiai kampung dulu ya. Memang kita belum punya negara, tetapi ya pada tahun-tahun itu memang kita ini masih di bawah kawasan
penguasaan Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda. Sehingga ini ya ada rasa semangat nasionalisme, ada seratu penderitaan yang bersama-sama ketika kita ini ketika para ulama-ulama itu ya berada di bawah tekanan para penjajah. Oleh karena itu membuat satu kumpulan yang dibuat namanya adalah Nahdlatul Wathon, ya kebangkitan daripada tanah air, atau bisa dikatakan cinta tanah air. Ini keinginan dari para ulama-ulama kita terdahulu ini untuk mempunyai satu bentuk kerangka negara di mana karena dia hidup di tanah Nusantara itu, dia lahir di situ, ya, maka ada rasa hibahnya, ada rasa ghirahnya untuk senantiasa sak piye-piye ini ya ora kaya nak duwe negara dhewe di bawah tekanan-tekanan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Oleh karena itu, ini kemudian para ulama itu mendirikan sebuah jamiyah yang namanya Nahdlatul Wathon. Kemudian ada juga Nahdlatul Tujar, ya kebangkitan para saudagar-saudagar ini. Ini Nahdlatul Tujar ini didirikan oleh Mbah Yai Wahab Khaskuwah setelah beliau itu pulang dari Tanah Suci, ya berguru di sana. Beliau langsung mengumpulkan seorang saudagar-saudagar, ya mengumpulkan saudagar-saudagar yang ada di, terutama saudagar-saudagar yang di situ berbasis di pondok pesantren. Karena ya itu tadi kembali lagi ya, kita ini belum merdeka, belum ya sudah barang tentu di sini ada ada juga tekanan juga ya. Kalau bangsa pribumi ini tidak boleh untuk membuat koloni tersendiri dan lain sebagainya. Karena apa ya? Karena pada waktu itu seluruh kekayaan yang dimiliki oleh yang ada di tanah Nusantara ini, ya ini semuanya kan banyak yang dibawa ke Hindia Belanda, ke Belanda atau di mana itu, karena di bawah tekanan penjajah di situ. Oleh karena itu, disitulah inisiasi daripada Mbah Wahab Khaskuwah ini mengumpulkan para saudagar-saudagar yang ada di tanah Nusantara ini, terutama di tanah Jawa, ya, yang berbasis pondok-pondok pesantren ini, ya, karena itu lebih mudah untuk mengorganisasikan pada waktu itu ya melalui pesantren ini tadi, ya melalui pesantren ini kemudian dikumpulkan para saudagar-saudagar dari kalangan umat Islam, ya terutama ini yang dipelopori Mbah Wahab Khaskuwah. Maka berdirilah satu organisasi yang namanya yang saudagar di situ, ya para saudagar yang kemudian diberi nama Nahdlatul Tujar. Kemudian yang ketiga, ini tidak lepas daripada ya kumpulan dari situ tadi ya, basisnya, karena pada waktu itu basisnya kita ya para ulama-ulama itu di pondok-pondok pesantren di situ. Karena ini menjadi basis utama pada waktu itu. Nah, ulama-ulama biar lebih kalau di pondok pesantren itu kan lebih ya mudah untuk mengorganisir di situ. Maka beliau, ya ulama-ulama kita ini kemudian membuat satu organisasi di mana satu wadah ini adalah kumpulan-kumpulan orang-orang cendekiawan, ya orang-orang yang berilmu, ya pakar-pakar keilmuan dari berbagai macam pakar. Maka berdirilah satu Tasfirul Afkar, Tasfirul Afkar, pemikiran yang berbasis daripada intelektual Muslim pada waktu itu berkumpul ya untuk merumuskan bagaimana, ya sudah barang tentu ini tidak pernah lepas yang namanya Nahdlatul Wathon itu tadi, ya karena kepingin kita ini bisa hidup bebas dari tekanan dari bangsa lain, maka di sini juga kumpul para cendekiawan Muslim di bawah ini tadi, di bawah koordinasi dari ulama-ulama tradisional kita. Maka berdirilah berdirilah Tasfirul Afkar, yaitu kumpulan para pemikir Muslim yang di situ karena belum ada Nahdlatul Ulama, belum lain ya Mas, belum lahir ya, belum lahir, akhirnya ya diberi nama Tasfirul Afkar. Nah ini yang meratakan. Kemudian yang terakhir ini yang kemudian menjadi cikal bakal yaitu ada
Komite Hijaz. Di mana Komite Hijaz ini adalah sebagai satu bentuk reaksi, ya, satu bentuk reaksi, di mana pada waktu itu juga ada ya ini kita terlepas dari sejarah jatuhnya Turki Utsmani, ya, jatuhnya Turki Utsmani pada tahun, ya, kekhalifahan Turki Utsmani yang jatuh pada tahun 1918, ya, 1918, yang kemudian stop macetnya Turki Utsmani itu ya pada tahun 1923. Nah, karena di situ juga tidak lepas dengan konflik-konflik konflik yang ada di Timur Tengah juga, ya, konflik di Timur Tengah, di mana pada waktu itu tanah Hijaz, ya, ini sudah ditaklukkan. Hijaz antara Mekah dan Madinah ini sudah ditaklukkan oleh kalau saya katakan adalah Islam Puritan, ya, pada waktu itu Islam Puritan. Di situ ada gerakan-gerakan Wahabiyah, karena di situ yang berkuasa di tanah Hijaz di sana. Kemudian, ya, yang berkuasa tanah di Hijaz itu adalah Raja Saud. Ya, Raja Saud pada waktu itu sudah di bawah kendali oleh gerakan-gerakan Islam Puritan, yang dalam hal ini adalah gerakan Wahabiyah di situ. Di mana orang-orang Wahabi ini ada satu isu yang sangat-sangat sentral, ya, ada tema yang sangat-sangat sentral pada waktu itu adalah isu yang sangat besar adalah ada satu isu untuk melakukan pembongkaran makam Rasulullah. Ya. Ada pembongkaran makam Rasulullah, selain ada isu-isu masalah mazhab dan lain sebagainya ini. Yang kemudian akhirnya kemudian ini direspon oleh ulama-ulama tradisional kita yang ada di sini, ya, yang ada di dulu masih itu, Pak, ya. Dulu masih Pak, ya, belum Indonesia belum lahir, ya. Yes, di tanah Nusantara. Inilah, ya. Itu yang kemudian direspon oleh ulama-ulama tradisional kita yang ada di Nusantara untuk apa? Untuk mencegah agar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Raja Saud, dia kan pada waktu itu untuk tidak dilaksanakan. Akhirnya ini membentuk, ya, membentuk satu komite, ya, di ulama-ulama kita Nusantara ini menunjuk Kiai Mbah Wahab Hasbullah dan Mbah Yai Ghanim, ya, nggak salah Mbah Yai Ghanim, kalau nggak salah seperti itu, Mbah Yai Ghanim, untuk dijadikan sebagai delegasi Komite Hijaz di sana. Ya. Untuk, ya, satu tujuannya adalah untuk memberikan tekanan kepada Raja Saud pada waktu itu yang berkuasa di bawah kendali oleh orang-orang Wahabi ini tadi, ya, untuk tidak melakukan pembongkaran makam Rasulullah. Sebab apa? Kalau itu jadi dilakukan di sini, dunia tambah akan menjadi kacau. Iya. Setelah Turki Utsmani tumbang di situ pada tahun 1924, ya. Runtuh, Pak, ya. Ya, runtuhnya di situ sudah. Kemudian tanah Hijaz sudah dikuasai gerakan-gerakan Islam Puritan yang ada di sana. Kemudian ini kalau ini dilakukan ya tambah ini akan memperkeruh dunia Islam. Justru ini akan, ya, dunia Islam. Oleh karena itulah sebelum beliau berdua, ya, Mbah Yai Wahab Hasbullah ini dan Mbah Yai Ghanim itu datang ke sana menghadap Raja Saud untuk mengurungkan tindaknya ini, Mbah Yai Hasyim Asy'ari sebagai ini, ya, berkirim surat kepada Raja Saud. Akhirnya ditindaklanjuti dengan kedatangan beliau di sana. Nah, disinilah, ya, kontribusi terbesar Jam'iyah Nahdlatul Ulama terhadap dunia, bukan Indonesia saja, terhadap dunia Islam sangat besar sekali. Ini yang seharusnya kita generasi muda juga harus tahu ini, Pak, ya, yang lainnya juga tahu. Ini adalah semuanya adalah jasa-jasa dari NU, ya, jasa-jasa dari para pendiri NU ini tadi untuk tidak melakukan ini. Nah, setelah beliau pulang dari Mekah inilah, ya, dari tanah Hijaz pada waktu itu, ya, dari tanah Hijaz di sana, kemudian beliau
ya mendirikan, ya setelah sana sudah selesai semua ya, berhasil. Untuk Raja Saud pada waktu itu sudah tidak mau lagi untuk ini, diurungkan niatnya untuk melakukan pembongkaran itu. Ya, itu. Nah, pada akhirnya beliau pulang dengan membawa istilah oleh-oleh yang sangat berharga bagi dunia Islam, ya, bagi dunia Islam khususnya NU ini. Akhirnya beliau datang di rumah. Selang beberapa bulan gitu ya, selang beberapa bulan ini ada usulan-usulan menghadap kepada beliau. Awalnya sih bahwa Hafsatbuah ini yang inisiatornya loh ya. Pelopor untuk mendirikan, setelah beliau ini punya kontribusi banyak terhadap organisasi-organisasi sebelum NU berdiri ini. Ada Taswirul Afkar, ada Nahdlatul Tujar, dan ada Nahdlatul Wathon. Ini beliau semuanya. Hafsatbuah ini seorang, ya saya orang penggerak yang luar biasa. Akhirnya dia menghadap kepada satu waktu ya, setelah setelah pulang dari sana, akhirnya dia menghadap kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari untuk ya istilahnya ya membuat satu organisasi ya. Karena ini juga tidak lepas dari mimpinya Mbah Yai Ridwan ya, Mbah Yai Ridwan Hasyim, seorang seniman dari NU itu, untuk istikharah, yang kemudian dia ada istikharahnya itu membuat lambang gambar ini, kemudian diajukan kepada Mbah Yai Hasyim. Ini organisasi yang nantinya akan didirikan, ini lambangnya seperti ini. Ya, Mbah Yai Hasyim akhirnya apa? Mbah Yai Hasyim menerima usulan bahwa Hafsatbuah, tetapi Mbah Hasyim punya guru yang harus ini juga, ya. Harus didatangi Pak ya? Didatangi juga. Yang lain adalah Mbah Yai ini. Khalil Bangkalan, Yai Haji Khalil Abdul Latif Bangkalan, ya di situ. Akhirnya apa? Dikasih isyarah tongkat dan tasbih ya yang dibawa. Disitulah cikal bakal dari berdirinya NU ya, tepat pada tanggal 16 Rajab 1344 Rajab ya, 44 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Akhirnya kita juga semuanya ini sudah merasakan barokahnya NU ini sampai saat ini. Dan satu lagi kontribusi terbesar NU tidak lain adalah adanya Komite Hijaz ini. Ini yang melopori awal berdirinya. Meskipun ada yang lain-lain, karena NU ini tidak satu itu saja yang kemudian kita jadikan sebagai awal berdirinya NU itu. Tetapi itu adalah bagian komponen yang lahirnya Jam'iyah ini tadi. Yang kemudian kita sekarang sudah punya anggota yang sangat luar biasa. Kalau kemarin hasil survei dari Alfavera ya, Alfavera itu sampai Jam'iyah kita ini sampai sudah hampir 68% itu di Indonesia ini secara kultural, secara amaliyah ini banyak yang melakukan dari NU itu, Nahdlatul Ulama itu. Jadi tadi juga ada tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, ada Mbah Hafsatbuah, ada Mbah Hafsatbuah, makanya kalau Gus Ketum kita ini menjuluki bahwa Hafsatbuah itu adalah wali peradaban. Wali peradaban. Ya, karena beliau sudah membangun suatu peradaban yang sangat luar biasa ini. Dirasakan sampai saat ini. Sampai kita ini adalah penerima barokahnya saja ya. Kita ini adalah penerima barokah daripada NU itu. Iya. Menerima barokah, sehingga menerima kebarokahan kebesarannya NU ini tadi. Nah, sekarang kita bahas tentang pencapaian besar yang sudah diraih oleh NU hingga sampai saat ini. Mungkin apa yang Bapak rasakan tentang pencapaian besar itu tadi, karena Bapak Mundir juga berkiprah di dalam NU itu sendiri. Ya, kita bisa merasakan ya kiprah-kiprah NU di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, meskipun NU ini ujiannya juga sangat besar, Mbak. Ya, tidak hanya sekedar
Nah, iya ujiannya ini tidak, ya itu tadi saya kembalikan, ini adalah semuanya adalah barokahnya para ulama-ulama pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita bisa merasakan hidup terutama di Indonesia inilah yang sekarang ini kan tema kita ini kan apa ya, tema yang di Harlas yang ke-102 ini adalah bekerja bersama untuk kemaslahatan untuk Indonesia yang maslahat. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita ini harus benar-benar membangun ya, terutama pendidikan itu tadi, membangun pendidikan yang benar-benar yang bisa memenuhi harapan-harapan Jamiah Nahdlatul Ulama ini tadi. Ya, harapan Jamiah Nahdlatul Ulama tadi. Kalau tidak ada NU ya mungkin saya pikir Indonesia sudah ada, bisa juga seperti itu loh ya. Ingat perjuangan Bayai Hasyim Asy'ari ketika mencetuskan resolusi jihad itu perjuangan untuk mempertahankan ini. Ya. Bayangkan kita hanya bersenjata bambu runcing ya pada waktu itu, bambu runcing. Di sana sudah senjatanya itu sudah bom, sudah jauh dari kita. Jauh dari kita. Kalau secara akal kita ini ya sudah tidak bisa memungkinkan untuk memenangkan pertempuran itu. Nah, oleh anggapan santri-santri yang ada di Surabaya itu ya apa ya, istilahnya dianggap gelut biasa, tawuran seperti biasa. Padahal yang dia hadapi itu adalah medan yang sangat besar. Nah, harapan kita ini tidak lain untuk memajukan NU ini, tidak lain adalah satu, kalau hari ini adalah memajukan pendidikan kita, kemudian ekonomi dari warga kita ini, ya dengan berbagai macam cara-cara itu tadi. Karena pendidikan ini yang paling utama ini, pendidikan ini paling utama, kemudian bangun ini yang betul-betul kita rasakan saat ini tidak lain adalah kita bisa menikmati barokahnya para pendiri-pendiri NU ini tadi dengan konsep-konsep wasyatiyah, Islam wasyatiyah, Islam yang moderatnya ini tadi. Ya, kalau kita lihat ya NU ini selama ini miskinnya gitu aja ya Pak, kalau orang awam yang melihat kita seperti itu. Iya, kalau orang meskipun itu banyak caci makian dari luar, tahlilan itu kan sudah biasa seperti ini. Kita break dulu, ada maaf dulu ya Pak, boleh diminum. Nah Bapak, karena tadi Bapak Mundir juga sempat menyinggung mengenai kontribusi Nahdlatul Ulama dalam pendidikan yang ada di khususnya di Indonesia ini ya Pak. Nah mungkin selama ini bagaimana cara Nahdlatul Ulama itu memberikan kontribusi di dalam pendidikan? Ya, NU ini punya satu lembaga pendidikan yang itu memang tidak dipunyai oleh ya konsep pendidikannya ini tidak sama dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Ciri khasan keunikan pendidikan di NU yaitu satu adalah pondok pesantren. Nah, di mana pondok pesantren ini adalah satu lembaga pendidikan yang paling tertua di Indonesia ini. Ya, sejak zaman Wali Songo ini sudah ada dan tradisi-tradisinya. Ya, pendidikan pondok pesantren ini tidak lain adalah pendidikan yang adaptif ya dengan perkembangan lingkungan masyarakat setempat, bisa beradaptasi di situ. Ya, sehingga banyak sekarang ini ya banyak lulusan-lulusan dari pondok ya santri-santri yang keluar dari pondok pesantren yang kemudian diterjun di tengah-tengah masyarakat ini ya sudah tidak canggung lagi lah ya ketika berhadapan di tengah-tengah masyarakat, karena di pesantren itu diajarkan secara kemandirian di situ dan bisa ya mandiri kemudian 1 kali 24 jam itu sampai 24 jam itu ditunggoni betul sama para kiai, para asatid, ya, para pengasuh pondok-pondok pesantren di situ. Ya, jadi lebih terkontrol ya. Ya, jadi 1 sampai 24 jam itu ya pendidikan pesantren. Mulai bangun tidur sudah ngaji. Kemudian
dan sebagainya di situ. Nah ini jadi kontribusi yang ada di kontribusi besar di NU ini adalah ya satu, punya lembaga pendidikan di Indonesia yang bernama pesantren ini. Ya, meskipun sekarang alhamdulillah ya dengan ada regulasi-regulasi baru, pesantren ini sudah menjadi bagian daripada lembaga pendidikan yang ada di pemerintahan. Yang kemarin sangat dimarginalkan sekali ya. Alhamdulillah kita juga berterima kasih sekali kepada Bapak Jokowi dan alhamdulillah dilanjutkan oleh Pak Prabowo ini. Mudah-mudahan beliau tetap konsen terus dengan memperhatikan terus dengan pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di pondok pesantren. Ya, dalam konteks Tuban ini saja ya kita ya ada RMI ya, lembaga yang menaungi pondok pesantren ya di Kabupaten Tuban itu ada RMI. Itu dibawa oleh PCNU, itu kita sudah punya sekitar anggota sekitar 150 sekian ya, 150 sekian anggota RMI, Robitoh Ma'ahid Indonesia itu cabang Tuban. Kemudian kalau di lembaga pendidikan ya ini dalam konteks Tuban Mbak ya, dalam konteks Tuban sendiri yang berada di bawah naungan Ma'arif itu ada sekitar 350 ya, sekitar 300 lebih lah pokoknya. Itu yang ada di Berang. Nah, ini adalah potensi yang sangat besar sekali untuk apa? Untuk kita mengembangkan sumber daya manusia kita di lingkungan NU ini tadi. Nah, potensi-potensi ya inilah yang belum bisa diambil secara maksimal ya di NU ini. Ya. Nah, ini juga menjadi PR ya. PR kalau saya sebagai pengurus NU juga ini PR besar kita. Bagaimana untuk bisa memajukan pendidikan yang ada di lingkungan madrasah, di lingkungan ma'arif atau di pondok pesantren itu tadi yang dimiliki oleh NU ini tadi. Ya, yang jumlahnya begitu besar pondok pesantrennya, begitu juga lembaga pendidikan yang di bawah naungan Ma'arif itu pun juga sangat besar. Nah ini kita tinggal bagaimana memperkuat itu saja sebenarnya. Memperkuat itu butuh pemikiran yang betul-betul yang betul-betul handal ya, pemikiran yang betul-betul dia itu menangani masalah pendidikan, karena tadi sudah saya sampaikan di awal, pendidikan itu adalah merupakan kunci. Kuncinya membangun sebuah peradaban itu tadi. Ya. Begitu juga membangun kemaslahatan di Indonesia ini tadi. Ya, kuncinya tidak lain adalah berada di pendidikan. Gitu, ya. Oke. Karena pondok pesantren itu merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Hingga Presiden Jokowi juga kita ketahui bersama ya Pak, beliau sampai mencetuskan untuk memperingati Hari Santri Nasional. Berarti otomatis secara tidak langsung Bapak Jokowi juga mengakui keberadaan Nahdlatul Ulama dan perannya itu sendiri. Tapi Pak, untuk di lingkungan kita sendiri itu masih banyak sekali orang awam yang tidak sadar akan peran kita. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana cara NU ini untuk memahamkan mereka terkait dengan peran kita itu memang nyata adanya di lingkungan masyarakat. Ya, kalau di NU ini kita berkhidmah di NU itu tidak perlu harus kita tonjol-tonjolkan gitu ya. Betul. Yang penting niat kita di peran kita ya, terutama ini ya saya berharap kepada seperti jenengan-jenengan ini adalah generasi muda kita harus aktif di situ lah ya peran. Kita harus jemput bola. Masyarakat kita ini butuh arahan, butuh apa di situ. Ya. Itu Pak ya. Kita harus ya peran kita di tengah-tengah. Ya kita harus mengaktifkan. Kalau di NU itu ada banyak banom ya, ada banyak lembaga. Lah inilah semuanya ini punya peran masing-masing juga. Kalau IPPNU ya itu organisasi yang wadah untuk mewadahi pelajar, ya bagaimanalah dia itu berperan sebagai seorang pelajar kan gitu. Kalau di situ ada Lakspekdam, lembaga yang kita punya Lakspekdam ini lebih kepada bagaimana bisa juga ngurusi kegiatan-kegiatan tentang penguatan SDM, penguatan sosial, penguatan sosial politik di negara kita ini.
Nah, lembaga-lembaga ini tidak lain kalau kita di NU ya, bagaimana kita memperkuat peran-peran lembaganya itu tadi. Dan memaksimalkannya di situ, Pak ya. Di NU itu lengkap, Mbak. Di NU itu lengkap. Tinggal bagaimana kita memerankan itu. Ada banyak lembaga. Kalau pendidikan ada di LP Ma'arif ada. Kalau perguruan tinggi ada LPTNU. Ya. Kalau masalah keuangan di Lazis ada Lazisnu. Nah, Lazisnu yang berbagai banyak potensi-potensi zakat yang ada di Tuban ini ya, khususnya di warga NU ini. Nah ini, kalau itu potensi-potensi itu bisa dimaksimalkan, insya Allah inilah Lazisnu ini bisa memberikan kontribusi. Kalau Lazisnu-nya jalan, NU-nya kan juga jalan di situ. Itu peran NU karena NU ini yang menaungi lembaga-lembaga dan banom-banom yang ada di situ. Jadi ya kalau kita mau peran NU ini ya, satu, lembaga yang ada di NU ini harus diperkuat dengan peran masing-masing di situ. Ada lembaga dakwah, dia harus memberikan penyuluhan kepada jamiah kita, kepada warga negara kita. Kemudian yang ada di pesantren, di RMI, ya lembaga RMI, ya RMI harus berperan bagaimana pondok pesantren ini bisa berkontribusi kepada masyarakat sekitar dan sebagainya. Bagaimana memperkuat kajian rohaniah di pondok-pondok pesantren, mencetak kader-kader yang berkualitas, mencetak santri-santri yang berkualitas di situ. Ya karena kan ketika sudah berbicara santri nanti akhirnya endingnya terjunnya adalah di tengah masyarakat. Kita punya lembaga perekonomian. Ya, lembaga perekonomian, ada lembaga pertanian. Jadi NU itu komplit. Saya bisa katakan ini seperti negara ini seperti negara di dalam negara, Pak, ya. Karena ada semuanya di lembaga forum di situ. Di dalam forum. Iya, forum di dalam forum. Ada bisa ini negara di dalam negara, ya NU ini. Karena apa? Semua lembaga-lembaga ini hampir komplit ada di situ. Ada LBH, ya ada LBH, ada lembaga LKK, NU ya, kesejahteraan itu ya. Nah, apa yang nggak ada di NU? Ya tinggal bagaimana ini kita memperkuat lembaga-lembaga yang ada di situ, kemudian banon-banon di situ yang ada di NU itu tadi. Ya, kalau punya tentara kita punya, Pak. Ada Banser. Jumlah Banser dengan jumlah anggota kepolisian yang ada di Tuban ini masih banyakan Banser kalau gitu. Di IPNU juga ada, Pak. Di IPNU juga ada sendiri kan ya. KPP. Di IPPNU itu Fatayat kan juga ada sendiri ya. Ada lembaga yang sifatnya kayak keamanan gitu ya, Pak. Kita punya Pagar Nusa juga. Nah, ini loh ya. Jadi NU itu komplit. Tinggal ngeklik saja ya. Tinggal kita mau berkiprah atau berperan di dalam atau tinggal tidak, mau jenengan kalau mau berkiprah di Lakspedam, silakan ya. Ada wilayah-wilayahnya sendiri di situ. Ada wadah untuk belajarnya sendiri. Dan semuanya itu bisa berkolaborasi. Ya, bisa berkolaborasi di situ. Ya, dari satu, taruhlah seperti lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, dia harus memberikan bimbingan kepada masyarakat. Nanti kita kolaborasi dengan siapa? Atau dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Di TISU ada juga lembaga, ada yang menangani keluarga sakinah. Ya, ada semua, ya, ada semuanya. Enggak, Pak, ya. Ya tinggal bagaimana peran kita masing-masing di situ. Jadi NU ini hanya untuk memayungi, ya, mengakomodir, ya, merumuskan program-program kerja ini tadi. Ya, nah kekuatan-kekuatan itu kalau memang betul-betul atau lembaga-lembaga itu tadi ya, betul-betul di perannya itu dimaksimalkan, insya Allah ini yang menjadi harapan kita ini. Ya, NU besar tidak hanya sekedar formalitas saja, punya anggota besar, tetapi punya andil besar terhadap bangsa dan negara ini tadi dengan memanfaatkan potensi-potensi itu tadi, potensi-potensi yang dimiliki, mulai dari lembaga dan panon-panon itu tadi. Ya, itu Mbak. Ya. Nah, mungkin Pak Mudhir bisa memberi pesan kepada khususnya generasi muda Nahdiyin ini dalam memperingati hari lahir atau momentum Nahdlatul Ulama ini dan menjaga semangat
dan tetap berjuang menjaga eksistensi maupun esensi dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Oke, ya, saya berpesan pada generasi muda ini ya, di mana generasi muda ini harus mengakhirilah ya dengan dialog-dialog, di mana dialog-dialog di situ yang hanya bisa memperpecah belah. Ya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali ya anak-anak muda ini dialognya sudah tidak mengarah kepada nilai persatuan. Ya. Kita harus mengakhirilah dialog-dialog yang model-model gitu. Ya, kita harus dapat menunjukkan ya pesan-pesan. Ya, kita harus bisa mendapatkan pesan-pesan yang moderat lah ya, pesan-pesan yang moderat ya untuk kemaslahatan umat kita atau kemaslahatan kita bersama. Jadi dialog-dialog yang tidak produktif ya dialog-dialog yang tidak produktif harus kita akhiri untuk generasi muda. Kita satu generasi muda harus benar-benar untuk membangun ini ya satu tadi kita harus mempunyai bekal iptek itu tadi, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kita tidak boleh menjadi generasi yang lemah, generasi yang berdaya. Ya, kalau di Al-Quran, ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu kan Iqra, ya. Iqra, bacalah, ya. Iqra, bacalah, gitu ya. Maka ini harus kita maknai, tidak hanya sekedar secara letterlek bacalah saja, tidak. Ya, kita harus bisa membaca peluang, membaca peluang, melakukan analisis yang ada di kanan kiri kita, ya. Sehingga bisa membaca peluang-peluang itulah yang kemudian nanti, ya, apa yang kita inginkan ini akan bisa tercapai, ya. Kontekstual ini ya, membaca konteks, ya. Jadi Iqra tidak hanya sekedar membaca saja, tidak. Maknanya itu harus lebih didalamkan lagi, ya. Secara kontekstual kita ini apa yang kita hadapi sekarang ini. Kita harus mampu membaca peluang ke depannya itu seperti apa. Karena dunia kita ini sudah perubahan dunia kita ini kan sangat pesat sekali. Kalau dulu orang butuh mie ayam saja masih harus datang ke tempat yang lain, sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Maka kita harus menjadi generasi yang peka terhadap perkembangan zaman. Peka terhadap perkembangan zaman di sini. Agar apa? Agar Iqra yang kita dengung-dengungkan inilah yang pada akhirnya adalah menjadikan kita ini sebagai generasi yang ulul albab. Ya, itu pesan saya. Jadi tetap ya, karena siapa lagi kalau bukan generasi muda yang nanti harus berperan saat ini. Ya. Kalau kita tidak ada generasi muda, terus siapa nanti yang akan meneruskan? Taruhlah saya ini kan paling 10-20 tahun atau 5 tahun, bahkan besok saya kan nggak ngerti kan, nggak ngerti ajal kita. Begitu juga orang-orang tua kita. Kalau sudah diambil oleh Allah, terus nggak ada penerusnya kan ya, ini yang kemudian akan menjadi kemunduran di situ. Jadi saya pikir terus berjuang. Terus berkhidmah kepada jamiah ya yang kita cintai ini, ya. Terus cari ilmu itu tadi, ya. Jangan sampai merasa puas dengan apa yang jenengan peroleh, ya, terutama generasi muda ini, pelajar-pelajar ini. Ya, karena tantangan yang akan dihadapi ini tidak seperti dengan tantangan yang sekarang kita hadapi atau generasi-generasi yang kita hadapi. Kalau dulu saya nggak pernah berpikir kalau ada dunia itu berkembang seperti ini. Iya, nggak pernah ada punya pikiran seperti itu. Coba kita bayangkan 15 tahun yang akan datang, dunia ini apa yang terjadi. Nggak akan seperti ini. Justru inilah yang harus kita hadapi di sini. Nah, kalau kita tidak punya bekal ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini, maka Iqra inilah yang harus menjadi kunci kita di dalam kita hidup. Ya, mengarungi, menjalankan hidup di dunia ini.
itu. Ya. Karena apa? Yaitu endingnya tidak lain adalah akal ulul albab inilah yang menjadi juga khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kita tidak boleh untuk mengego sendiri, ego sektoral ini harus kita buang lah masing-masing. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang diharapkan oleh NU sekarang ini kan, ada humanisme, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berpikir yang moderat. Ya, konsep tawazun, tasamuf itulah yang harus kita kembangkan untuk generasi-generasi muda kita. Luar biasa sekali teman-teman, dan itu tadi penjabaran mengenai makna Nahdlatul Ulama dan juga makna hari lahir Nahdlatul Ulama itu sendiri sudah dijabarkan dengan secara detail oleh Bapak Muhammad Mundir. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada satu kata Pak, kalau kata anak muda, satu kata-kata hari ini gitu. Kata-kata hari ini terus berproses, kembangkan diri menuju kesuksesan. Luar biasa. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Mundir SMA. Terima kasih banyak Bapak telah berbagi ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat baik di dunia maupun juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Edu Podcast selanjutnya.